Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan. Amin saudara. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Mari sama-sama kita rindukan dia. Kita rindukan sukacita yang daripada Tuhan. Karena hanya sukacita yang daripada Tuhan adalah sukacita yang kekal. Amin saudara. Haleluya. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari sama-sama kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari dengan senyuman saudara kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Angkatanmu katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Boleh saudara sendiri katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Yes, haleluya. Bersukacitalah. Bersuka, apapun yang kami alami Tuhan, kami mau terus bersuka di dalam-Mu. Haleluya. Bersukacitalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang saudara. Bukan besok, sekarang. Suka sekarang. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Woo. Haleluya. Yes. Haleluya. Hati kami terus ada dalam sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terus kita ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami Bapa untuk kami terus dapat menghitung hari-hari yang Kau beri. Supaya kami dapat memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau duduk di kaki Tuhan. Kami mau terus mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Ajar
kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi, katakan ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Amin Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini rindu kami Bapa. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Benar Tuhan, besar
jalanmu. Pimpin kami, Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Agunglah karyamu. Mari katakan nama Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami angkat tangan kami katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Kau pimpin setiap kami Tuhan, kami di setiap waktu. Yes Lord, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan hati yang bersyukur kami katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu. Karena besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yes Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudara, mari angkat penyembahanmu. Oh haleluya, karena Dia yang layak diagungkan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpuji namamu. Yes. Amin Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Ya Tuhan. Karena dari-Mu segalanya, dan hanya untuk-Mu segalanya kami berikan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami Tuhan, berdiri
menuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, menuhi tatamu. Sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes Lord. Ini kami Tuhan, kami mau katakan sekali lagi. Yesus kami puja. Ya Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, menuhi tatamu. Sembah dan puji, menuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, oh, sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji, menuhi tatamu. Sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan, sembah dan puji, Menuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan Oh, puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagimu, sembah dan puji. menuhi Yes, tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji, menuhi menuhi tatamu. ya Tuhan. Sembah dan puji, menuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji, menuhi tatamu. Sembah dan puji ya Tuhan. Hari ini Tuhan, segala pujian dan
you Jesus. Haleluya. Saya persilakan pada yang bertugas untuk berdoa syafaat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa, untuk kasih karunia, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami saat ini masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang luar biasa atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya apapun keadaan sekeliling kami, apapun keadaan yang saat ini terjadi, tetapi kami tetap percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang gak pernah tinggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk wanita-wanita-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau merawat setiap mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun Tuhan yang Engkau izinkan terjadi atas setiap kami anak-anak-Mu, Engkau sedang membentuk setiap kami. Engkau sedang memurnikan setiap kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang kuat. Kami memiliki kehidupan yang terus intim dengan Engkau, Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau, Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan setiap kami anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, ya Tuhan, untuk menjadi kuat di masa-masa yang sukar nanti, Tuhan. Kami tetap berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kehilangan setiap mereka. Jangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh dalam nama Tuhan Yesus. Juga saat ini kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu dalam keadaan kekurangan. Mereka yang mengalami krisis ekonomi. Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang kasih Tuhan juga terus mempersatukan keluarga demi keluarga Tuhan. Para suami istri Tuhan, sehingga para orang tua boleh meninggalkan legacy iman mereka, kasih mereka buat setiap anak-anak, sehingga anak-anak percaya Kau terus memperkaya Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat yang daripada-Mu. Apapun keputusan dia, apapun segala tindakannya, boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Roh takut akan Engkau ada pada Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak. Biar Tuhan terus berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk dia melakukan segala tugasnya dengan pimpinan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini ya Bapak. Kami percaya biarlah pertobatan terjadi buat bangsa ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berkarya Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa akan mencari Engkau Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau pribadi, secara pribadi Tuhan. Mereka boleh percaya, mengaku bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah juru selamat yang boleh menyelamatkan setiap kami manusia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ada kekuatan buat setiap anak-anak-Mu, kekuatan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Risa Solihin yang siang hari ini Tuhan pakai untuk sharing siang hari ini. Urapi Tuhan, biarlah apa yang dia sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Persiapkan setiap kami anak-anak-Mu, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang boleh ditabur, firman-Mu boleh berbuah dan boleh menjadi berdampak buat banyak orang dalam nama Yesus. Hidup kami terus dibarui, kami menjadi dewasa, kami menjadi kuat, kami menjadi orang-orang yang siap dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap jaringan wifi, Engkau yang menguduskan, Engkau yang campur tangan sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami serahkan Tuhan sisa ibadah siang hari ini sampai nanti akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sama-sama katakan, oh sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Haleluya. Mengizinkan hari ini saya ada bersama dengan semua para wanita yang diberkati Woman of Love. Terima kasih kepada Ibu Desi. Rasanya baru minggu yang lalu saya dihubungin dan senang hari ini saya bisa berkesempatan kembali berjumpa dengan semua para wanita yang diberkati Tuhan. Dan terima kasih juga Desi untuk yang kali kedua, yaitu karena tema kita hari ini sepertinya terinspirasi dari WA-nya sejam yang lalu. Jadi saya diberikan mandat oleh Desi untuk menyampaikan mengenai the beauty of process. The beauty of process. Saudaraku, ya benar, dalam Kristus ada yang secara instan, extremely berubah, yaitu status kita. Dari anak dunia menjadi anak Allah. Dari anak gelap menjadi anak terang. Itu secara ekstrim, otomatis berubah. Ketika kita percaya kepada Dia, kita langsung bisa berkata kepada Dia Bapa, karena kita menjadi anaknya. Secara ekstrim itu berubah instantly. Detik itu juga perubahan status terjadi atas orang percaya. Tetapi rasanya sisanya, walaupun kita mengikut Kristus, ada yang namanya proses. Maka saya senang ketika tiba-tiba sejam yang lalu terfikir bahwa tema yang kita akan pelajari hari ini the beauty of process. Jadi dalam proses sekalipun kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Dalam proses sekalipun kita bisa mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tanpa proses, saudaraku, rasanya dengan mudahnya kita akan mempersembahkan sesuatu. Justru dalam proses itu, ketika kita mempersembahkan dengan baik, dengan benar, dengan cucuran air mata, justru itulah yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan yaitu adalah prosesnya. Jadi sebelum kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2, yuk teman-teman Woman of Love, ketik di chat sekarang juga di dalam Kristus, dalam proses tetap ada keindahan. Yuk sama-sama kita ketik biarlah ini menjadi rema buat semua kita. Dalam Kristus setiap proses tetap ada keindahan. Di situ tetap ada beauty, di situ tetap ada glory, di situ ada tetap kemuliaan. Dalam Kristus setiap proses tetap ada keindahan. Nah, yuk sama-sama kita akan lihat, tolong diperlihatkan Alkitab LAI ayat Ulangan 7 ayat 1 dan ayat 2 saja. Ulangan adalah kitab kaleidoskop. Ulangan adalah kitab kaleidoskop. Ketika Musa sampai di Gunung Horeb, yang semua kita tahu bahwa Musa tidak sampai ke Kanaan. Ketika dia sampai di Gunung Horeb, dia membuat notulen. Apa yang dia tulis dalam kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai di Gunung Horeb. Belum sampai tanah perjanjian, karena ini ditulis oleh Musa yang tidak sampai pada tanah perjanjian. Jadi kitab Ulangan ada kaleidoskop. Apa saja yang dianggap oleh Musa penting yang terjadi hampir 40 tahun dalam
perjalanan menuju tanah Kanaan. Di sana tertulis mengenai 2 lot batu, tertulis mengenai 12 pengintai, di sana juga tertulis mengenai 10 perintah Allah, di situ juga tertulis bagian-bagian penting dari perjalanan spiritual journey dari bangsa Israel. Nah, yang kita akan lihat, perhatikan dengan cermat, ini yang dikatakan Musa ketika dia masih dalam posisi di Horeb. Kita harus mengerti rentetan waktu kronologisnya. Ayat ini ditulis, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jelas ini adalah kasih karunia. Jelas ini adalah anugerah. Kenapa? Karena yang membawa itu adalah Tuhan Allahmu. Bukankah semua kita sampai di tahun 2022 dijemput dengan Omikron, tetap ini adalah kasih karunia Tuhan membawa kita ke tahun 2022. Karena tahun 2022 pasti lebih baik dibandingkan 2021. Terbukti Omikron gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan Delta, yang sedemikian rupa Delta bukan hanya mengganggu tapi mencekam, tetapi Omikron mengganggu tetapi tidak mencekam. Tuhan bawa kita ke tahun 2022, bagaimanapun juga ini adalah kasih karunia. Nah, tetapi tolong diperhatikan ayat-ayat yang di bawah ini. Mungkin nggak ada hubungannya dengan kita hari ini 2022. Tetapi bagi ibu-ibu yang tertarik untuk mencatat, silahkan dicatat. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat dari 3 sisi. 3 sisi, saya ulangi lagi, secara teologi. Yang pertama, yaitu secara literal, yang tertulis. Jangan membunuh, itu literal. Kita tidak perlu tafsirkan. Kita tidak perlu cari konkordasi. Jangan membunuh adalah jangan membunuh, itu literal. Jangan mencuri, itu literal. Itu tidak, kita nggak harus untuk cari tafsiran apapun karena literal. Yang kedua, yaitu adalah figuratif. Apa itu figuratif? Yaitu misalnya seperti mandul. Ya, bagi wanita, mandul adalah literal. Seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi pria itu figuratif. Misalnya mandul dalam pelayanan, mandul dalam penginjilan, mandul dalam doa, mandul dalam persembahan. Itu adalah figuratif. Saudaraku, saya baru selesai membaca 42 pasal dari kitab Ayub. Saudaraku, banyak hal yang nggak ada hubungannya dengan kita sebetulnya, kitab Ayub. Tetapi saya sampai pada sebuah titik, ketika sampai di Ayub pasal 42, Ayub itu adalah simbol. Jadi yang pertama, yaitu adalah literal, secara tertulis, ada pesan yang jelas, yang kedua figuratif, tapi yang ketiga Alkitab kita itu sangat kaya dengan simbol. Ayub simbolnya adalah penderitaan Kristus itu sendiri. Karena kalau kita membaca kitab Ayub, betapa menderitanya kehidupan Ayub, ternyata inilah simbol daripada penderitaan Yesus bagi Anda dan saya. Nah, kembali kita ke Ulangan pasal yang ke-7. Ayat ini penuh dengan kaya dengan simbol, kaya dengan figuratif, yang akhirnya nanti di sampai khotbahnya di akhir kita akan sampai dapatkan pewahyuan, yaitu adalah the beauty of process. Dan ternyata tolong diperhatikan, untuk masuk dalam Kanaan, terima kasih Ibu Yulis, masuk dalam Kanaan ternyata ada yang namanya ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan berhubungan untuk saling membangun. Itu ekosistem. Teman-teman, ibu-ibu yang suaminya atau anak-anaknya sedang berbisnis digital, berbisnis social media basis, pasti
akan familiar dengan kata ekosistem, yaitu sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan, dan saling membangun. Itu adalah ekosistem. Nah, ternyata di Kanaan pun ada ekosistem. Ini adalah sesuatu yang sangat menguatkan kita. Ini doa saya, 2022 menjadi Kanaan buat kita. Perkawinan kita jadi Kanaan buat kita. Keuangan kita jadi Kanaan buat kita. Pelayanan kita jadi Kanaan buat kita. Apa simbol Kanaan buat kita? Kanaan adalah doa yang dijawab. Bagi teman-teman yang sekiranya mendapatkan rema sampai di sini, diketik, aku akan raih Kanaanku di tahun 2022, doa yang dijawab. Itu adalah Kanaan. Kanaan buat kita bukan lagi sebuah tempat. Kanaan buat kita bukan lagi sebuah tanah, tapi simbol bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Keren, 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 keren. Oke, jadi ekosistem saling membangun, saling memperlengkapi. Perhatikan, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat. Dan saya pikir inilah yang dilihat oleh 12 pengintai. Ketika mereka di tahun kedua diutus oleh Musa, 12 pengintai, inilah yang mereka lihat. Mereka berkata, laporannya kita seperti belalang, ini mbahnya Goliat. Ini engkongnya Goliat. 7 bangsa lebih banyak, lebih besar, lebih kuat daripada kita. 2 orang, Yosua dan Kaleb, fokus kepada solusi, bukan kepada kondisi, tetapi 10 orang fokus kepada kondisi dan bukan kepada solusi. Nah, saya mau minum untuk saya sambil minum, tolong teman-teman 74 devices ketik fokus kepada solusi bukan kepada kondisi. Yuk, diketik. Fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita bukan kepada keadaan, fokus kita bukan kepada kondisi, kita fokus kepada solusi karena kita punya Yesus yang membawa kita kepada Kanaan. Itu solusi. Solusi yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Kita tetap punya solusi walaupun kita berhadapan dengan engkongnya. Karena Goliat, kita tetap fokus kepada solusi dan bukan kepada kondisi. Maaf, ada banyak orang yang fokusnya kepada masalah dan akhirnya jadi masalah. Fokusnya kepada kendala yang akhirnya dia jadi kendala gitu. Tetapi kalau fokus kita kepada solusi, bahkan kita bisa menjadi solusi bagi sekitar kita. Itu prinsip yang penting. Nah, ayat yang kedua bisa diperlihatkan, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Tetapi tolong diperhatikan, di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, bagaimana Tuhan menyerahkan 7 bangsa besar ini. Bagaimana Tuhan menghapus, memukul kalah 7 bangsa besar ini. Langsung diperlihatkan, yaitu adalah Ulangan 7 ayat 21 dan 22. Perhatikan Alkitab Anda, ternyata perikopnya janji berkat. Ada janji berkat, ada janji doa yang akan digenapi oleh Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan janjikan Kanaan untuk Anda dan saya. Tetapi tolong perhatikan skenarionya, prosesnya seperti apa. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Rasanya ayat ini dikutip oleh Zefanya. Maka lahirlah lagu Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Rasanya ayat ini dikutip oleh Zefanya.
Tapi tolong perhatikan, ternyata di Kanaan ada ekosistem yang lain, yaitu adalah binatang hutan. Nah, perhatikan. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Ini proses. Ini bukan instan. Jadi Tuhan akan halau Het, Girgasi, Amori, Yebus, Hewi sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan instan, dengan segera, dengan cepat. Enggak boleh. Ini skenario. Ini the beauty of process. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ternyata di Kanaan itu ada 3 ekosistem. Yang pertama bangsa Israel. Yang kedua yaitu adalah 7 bangsa yang besar. Tapi ada lagi yang ketiga. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata the beast. Yaitu binatang hutan. Dan Tuhan berkata, jangan 7 bangsa besar ini dimusnahkan segera. Kenapa? Kalau dimusnahkan segera, nanti binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi ternyata menu makanan, saudaraku, dari 7 bangsa besar ini bertahun-tahun adalah binatang hutan. Nah, sekarang tolong lihat tangan saya. Semua tolong lihat tangan saya. Semua tolong lihat tangan saya. Ini figuratif, ini figuratif. Tolong diperhatikan agar saudara bisa mengikuti apa yang saya ingin sampaikan di beauty of process. Tuhan akan menghalau 7 bangsa besar ini sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Agar binatang hutan ini ada yang mengkonsumsi. Tuhan tidak akan halau yang namanya 7 bangsa yang besar ini dengan segera. Kenapa? Kalau dengan segera, binatang hutannya nggak ada yang makan. Tidak ada yang mengkonsumsi. Maka akan melebihi engkau. Dan Tuhan bisa memperkirakan nanti binatang hutan yang memakan habis bangsa Israel. Itu indahnya. Menurut saya, proses yang datang dari Tuhan. Nah, perhatikan sekali lagi. 7 bangsa besar, sedikit demi sedikit, mengkonsumsi binatang hutan, mengkonsumsi the beast, dan apa yang terjadi? Akhirnya sempurnalah. Ini bahasa saya luar dan dalam. Nah, secara figuratif, 7 bangsa besar ini ada di luar kehidupan kita. Tetapi binatang hutan, the beast, secara figuratif, saya menyambung khotbahnya Pastor Tim yang sangat memberkati saya, yang sangat mengejar saya di minggu-minggu tersebut, bahwa Tuhan juga ingin menyembuhkan yang di dalam ini secara figuratif. Menurut saya yang di dalam ini binatang hutan. Apa binatang hutan dalam kehidupan kita? Saya kutip apa yang dikhotbahkan Pastor Tim beberapa bulan yang lalu. Teman-teman juga, Desi juga berkesempatan jalan-jalan ke Sawangan makan pecak. Yuk sama-sama kita akan lihat, yaitu adalah Markus 7 ayat 21-22. Markus 7. Nah, sebab dari dalam, jadi ini figuratif. Dari hati orang, nah ini adalah the beast secara simbol. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini adalah the beast yang ada dalam kehidupan kita. Ini adalah binatang hutan yang dalam kehidupan kita. Ini harus ada yang makan. Ini harus ada yang konsumsi. Ini harus ada yang mengeliminasi. Ternyata maaf, yang mengeliminasi adalah sebuah ekosistem di mana ada 7 bangsa besar yang Tuhan izinkan. Yuk, sama-sama Anda perhatikan slide yang berikut ini. Secara figuratif saya temukan ternyata 7 bangsa ini dalam sebuah literatur kuno saya temukan memiliki arti figuratif, bahkan mendekati literal. Perhatikan. Ternyata banyak bangsa yang di luar itu yang memakan the beast dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Het.
Arti daripada hate itulah teror. Arti daripada hate itu adalah teror. Contoh sederhana saja. Contoh sederhana saja. Di gereja kami di GBI Sawangan bukan berizin gereja, bukan berizin ruang ibadah, dan izinnya yaitu adalah rumah tinggal. Saudaraku, ini diketahui oleh orang-orang di sekitar. Ini diketahui oleh orang-orang sekitar. Dan dari waktu ke waktu ada saja orang yang meneror kami. Mereka foto dari luar, mereka lewat, mereka lempar batu. Itu Tuhan izinkan teror-teror yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memakan habis the beast yang ada dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan, semakin fokus kepada Allah. Tuhan izinkan teror dalam kehidupan kita. Mungkin langsung atau tidak langsung, tetapi dalam dunia bisnis suamimu, dalam dunia pelayanan, dalam dunia kehidupan anak-anakmu, Tuhan izinkan teror-teror itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagus sebetulnya untuk meminimalkan binatang hutan dalam kehidupan, kesombongan kita, ketamakan kita. Tuhan izinkan. Nggak bisa ditengking, Bu. Maaf. Nggak bisa ditolak, nggak bisa dipatahkan. Nggak bisa. Yang kedua adalah girgasi. Apa girgasi? Girgasi adalah troubles. Orang yang selalu bikin masalah. Selalu saja bikin masalah. Ada aja orang-orang yang dekat dengan kita ini menjadi troublemaker gitu. Maaf, mungkin anakmu baik, mungkin suamimu baik, tapi mungkin iparmu enggak. Maaf, mungkin ayahmu baik, mungkin anakmu baik, tetapi mungkin pamanmu enggak gitu. Selalu ada saja orang-orang sistem yang Tuhan izinkan di sekitar kita, kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa tengking. Itu bagus sebetulnya untuk memakan habis binatang hutan yang di dalam ini loh. Tuhan tidak menginginkan dengan segera nanti binatang hutannya tambah banyak, kesombongannya tambah banyak, kita yang dimakan kesombongan. Gitu konteksnya. Saudaraku, saya nggak pernah bisa lupa ketika Omnyo, ayah Pak Niko ketika menjelang meninggal sakit di rumah sakit. Saya minta beberapa key volunteer untuk, ya bukan volunteer, jemaat aktif lah begitu, untuk menemani Omnyo di rumah sakit. Dan ada sebuah kejadian, ada seorang bapak jemaat yang secara volunteer, relawan mau menemani Omnyo di rumah sakit. Tiba-tiba Omnyo sebelum menghembuskan nafas terakhir pegang tangan daripada si bapak dan berkata, tolong titip jemaat GBI Sawangan. Tolong jagai jemaat GBI Sawangan. Saya bisa mengerti orang tua kepada anak jemaatnya. Tetapi setelah Omnyo meninggal, apa yang terjadi? Bapak ini menuntut saya supaya saya turun jadi gembala. Dan dia naik jadi gembala sidang. Waduh, ini jadi persoalan. Kenapa jadi persoalan? Pak, udah ikut FA? Belum. Nggak perlu FA. Pak, udah ikut KOM 100? Nggak perlu KOM 100. Pokoknya ini mandat, ini legacy daripada Omnyo, saya harus jadi gembala sidang karena mandatnya saya harus jagain jemaat GBI Sawangan. Akhirnya saya bilang, Pak, nggak bisa, ada prosedurnya. Kapan saja Bapak bisa jadi gembala sidang kalau memang secara organisasi sudah terpenuhi syarat-syarat minimal saja. Dan Anda tahu, tidak mau saya khotbah, salah, dilaporkan ke Pak Niko. Saya khotbah, ada yang nggak pas menurut hatinya, saya dilaporkan kepada Pak Dani Tumiwa. Surat kaleng panjang berlebar-lebar. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Sampailah ke Gembala Rayon. Sampai ke Gembala Rayon bilang, Kang, aku tahu kau nggak begini, tapi tolong urus orang ini. Wah, ternyata setelah saya cek, orang ini bikin masalah di mana-mana. Saudaraku, sampai sebuah titik, aku bilang, Pak, ini harus lewat prosedur. Saya ditantang berantem duel one on one.
Karena dia itu adalah pemegang ban hitam karate. Dia ban hitam dan 4, dan lain-lain begitu ya kan. Saya bilang, waduh gue takut banget, itu badannya gede. Dan sesungguhnya orang bikin masalah yang sampai pada sebuah titik. Sampai sebuah titik saya kumpulkan itu yang namanya volunteer. Ini digimanain dong? Jemaat ini diapain jemaatnya? Teman-teman volunteer bilang, udah apa pecat aja. Ya nggak mungkin juga jemaat dipecat karena jemaat nggak ada yang ngangkat. Kalau ada yang ngangkat bisa dipecat, ini nggak ada yang ngangkat. Dan akhirnya keputusan saya adalah, yuk sama-sama, saya akan urus orang ini dengan baik. Urus orang ini dengan baik. Kenapa saya berpikir demikian, ibu-ibu? Karena toh kalau saya usir, nanti Tuhan kirimkan yang lain. Kalaupun saya usir, nanti Tuhan akan kirimkan yang lebih jahat. Mendingan yang ada kita urus dengan baik-baik. Kita kasihi, kita persembahkan dengan benar, kita perhatikan dengan benar. Saudaraku, sekarang beliau sudah menjadi PDP di gereja kami, melayani di gereja kami. Kalau ibadah onsite selalu minta foto, padahal minggu sebulan sebelumnya sudah foto. Selalu saya dipeluk waktu sebelum pandemi. Saudaraku, kami sekarang berhubungan baik. Saudaraku, Tuhan izinkan ada gergasi. Syukuri itu. Anda nggak bisa pindah gereja, pindah keluarga, pindah kota, tetap akan ketemu gergasi. Syukuri. Dan itu persembahan yang benar ketika kita mensyukuri semua yang Tuhan izinkan ekosistem. Amori challenge with words. Sekarang mungkin bukan challenge with word, tapi challenge with text, challenge with apa lagi? Challenge with apa lagi? Chat gitu kan. Sekarang apa saja yang kita ketik jadi salah gitu, apa yang kita katakan jadi salah. Sekarang netizen ada di mana-mana, saudaraku. Kemarin saya ada di akun satir. Kenapa? Karena saya khotbah soal persembahan sulung gitu. Padahal khotbah 45 menitnya lain, yang dicomot yang semenit saya ngomong persembahan sulung. Ayah wae. Ayah wae. Nggak tahu tiba-tiba di hari itu Pak Riza ngetop, kata orang-orang Bandung. Kenapa ngetop? Karena ada di akun satir. Ya, tenang naon lah. Supaya tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, tetap nggak sombong. Tuhan izinkan akun-akun satir, dan saya bersyukur kepada adminnya yang memungut khotbah saya hari itu. Orang-orang yang di sekitar kita benar Kang promosi. Challenge with words. Yaitu orang yang selalu bantah dengan kata-kata gitu kan. Kita bilang A, dia bilang B gitu kan. Kita bilang B, dia bilang C. Ada aja yang bagus sebetulnya mereka itu ada. Bukan untuk mengesalkan hati, untuk kita bisa jadi punya kesabaran, kita punya ketekunan, dan ada kebaikan yang kita bisa sampaikan gitu. Yang keempat yaitu adalah Kanaan. Kanaan adalah trappers. Kanaan adalah orang-orang yang menjebak kita gitu, Yuk bikin bisnis gitu, walaupun sesama teman gereja. Ternyata modal kita ditilep. Ya mungkin kita masih terlalu tamak, sombong, kita rakusnya luar biasa. Yang akhirnya orang-orang itu Tuhan izinkan di sekitar kita untuk mengeliminasi, untuk mengkonsumsi binatang hutan dalam kehidupan kita. Veris, yaitu illegal camper on my ground. Orang-orang yang membuat tenda di tanah kita, orang-orang yang membuat secara ilegal gitu, mengambil hak milik kita, mengambil tanah kita, mengambil properti kita, mengambil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu illegal camper on my ground. Betul, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniawan Kristen, saya tidak bisa memungkiri bahwa ada persaingan. Gereja pasti saingannya gereja. Hamba Tuhan pasti saingannya hamba Tuhan. Kenapa? Karena tukang soto pasti saingannya tukang soto. Tukang cukur pasti saingannya tukang cukur. Kenapa? Karena tukang cukur nggak bakal saingan sama tukang soto. Karena kalau tukang cukurnya lapar, dia makan soto. Tukang sotonya gondrong, dia ke tukang cukur. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan pelayanan, ada saja gereja-gereja saudaraku yang menginjil justru di dalam gereja kami.
Ada aja. Ya nggak apa-apa lah, saking mungkin sulitnya mencari jiwa di luar sana, akhirnya cari jiwa di dalam gereja. Saudaraku, jemaat di Sawangan, orang yang semula jalan kaki minta didoakan, "Kang, doain dong pengen punya motor," didoain punya motor, puji Tuhan. Setelah punya motor, "Kang, doain dong biar satu keluarga bisa ke gereja dikasih dibawa diberkati oleh mobil." Setelah punya mobil diambil oleh gereja lain. Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang jadi ngerti bahwa jemaat punya Tuhan, bukan punya GBI Sawangan. Saudaraku, bagus sebetulnya skenario Tuhan itu indahnya proses. Heavy adalah artinya poison, toxic. Nah, sekarang selama pandemi hampir 2 tahun banyak sekali seminar-seminar, webinar-webinar mengenai toxic friend, toxic toxic love, toxic marriage. Banyak sekali soal toxic. Saudaraku, selesai seminar, mereka masih tetap ada di sekitar kita. Mereka tetap masih ada di sekeliling kita. Yang mungkin kita juga toksik gitu. Kita juga jadi racun bagi banyak orang. Kesombongan kita, hawa nafsu kita, iri hati kita, bukankah itu juga toksik? Jadi toksik dimakan toksik, gitu kan? Bagus sebetulnya rencana Allah, sempurna dalam kehidupan kita. Yebus, yaitu ten to do evil. Orang-orang yang selalu berniat jahat dalam kehidupan kita. Ada saja orang-orang yang di sekitar kita, justru yang kita tidak sangka, yang kita tidak duga, itu melemahkan kita, itu bully. 7 bangsa besar ini lebih banyak dan lebih kuat ada di sekitar kita. Tetapi skenario Tuhan indah luar biasa. Mereka ada, Tuhan akan halau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan akan halau dengan anugerah-Nya. Tapi sedikit demi sedikit. Nah, sekarang bagi saudara yang sudah menerima pewahyuan hari ini, dan saya tahu ini adalah paradigma yang baru, saudaraku, sekarang langsung ketik sekali lagi, chat sekali lagi, proses Tuhan sangat indah. Oke? Yuk sama-sama ketik, jadi jangan lagi bersungut-sungut, jangan komplain. Kok ditengking nggak pergi-pergi, ditolak kok nggak pergi-pergi. Satu pergi, 2 datang. Saudaraku, proses Tuhan sangat indah, sangat indah. Justru ketika diproses kita masih bisa memberi, masih bisa menabur, masih bisa mengasihi, masih bisa memperhatikan orang. Waduh, itu indahnya luar biasa. Itu indah. Kita karena ego mungkin, ego juga ya the beast itu sendiri, ego ace kita yaitu ya binatang hutan itu sendiri yang juga harus dieliminasi ternyata oleh orang-orang yang di sekitar kita. Saya siang hari ini merasakan kemenangan dalam Women of Love ini. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, kita sungguh menerima paradigma yang baru. Puji Tuhan. Ada slide yang terakhir, ada slide. Atau sebelum slide yang terakhir mungkin ada beberapa teman yang ingin mencatat atau ingin capture dulu ini pengetahuan Alkitab dari Ulangan pasal yang ke-7 karena kata Het, kata Girgasi orang Amori Anda akan temukan dalam Perjanjian Lama. Ternyata secara figuratif ada artinya buat kita, bahkan sangat kaya bagi semua kita. Puji Tuhan. Sekarang bersama kasih Kristus kita lewati proses panjang yang terkadang menyakitkan. Pertandingan selalu menyakitkan. Pertandingan yang digambarkan oleh Rasul Paulus selalu mengerikan. Pertandingan yang digambarkan oleh Rasul Paulus selalu membuat penderita. Tetapi ternyata penderitaan ini sebetulnya tidak seberapa. Karena Yesus yang telah menderita bagi kita, memberikan kekuatan untuk melewati sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Nah sekarang tolong diketik seetik demi seetik gitu. Seetik demi seetik gitu. Saudara-saudara harus menghargai bahasa Sunda, karena kalau Anda tidak menghargai bahasa Sunda nanti Anda kena pasal. Ayah wae. Seetik.
Ibu Yulis orang mana? Nggak ada orang Sunda ya di sini ya. Nggak bisa tulis sedikit. Saeutik demi saeutik. Puji nama Tuhan. Senang Ibu Evelyn ketemu dengan teman-teman. Semoga jangan bosan. Tah, Pak Timothy Abraham saeutik demi saeutik. Mantap, Kang. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Hari Minggu kita akan ketemu lagi. Sebagian Anda tetap layar, sebagian Anda tatap muka. Sebetulnya saya diminta Desi untuk hari Kamis, saya tolak karena saya khawatir jemaatnya bosan sama saya gitu. Di jemaatnya bilang, dia lagi. Itu kebanyakan katanya gitu kan. Nggak Selasa, nggak Kamis. Sampai ketemu hari Minggu, nuhun. Ada Kang Timothy, Ya, nuhun. punten. Ya. Nuhun Kang. Aduh. Nuhun pisan, ini udah dilayani, kita dapat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi selamat bersama kasih Kristus, kita melewati proses yang panjang, yang terkadang menyakitkan ya. Tapi proses itu indah tadi ya. Oke, kita sebentar ada pengumuman, besok malam ada ibadah tengah minggu, tapi bukan akang. Nanti benar-benar seminggu akang terus. Ya, jadi besok malam Pak Agus Lutan yang akan melayani kita besok malam di ibadah tengah minggu melalui Zoom jam 8 malam. Dan hari Minggu, benar ini Kang Risa, thank you Kang Risa buat waktunya hari ini, juga kita sangat diberkati, dan hari Minggu saya percaya kita juga pasti diberkati. Kang Risa akan melayani di ibadah raya on-site, ya, jadi kita secara hybrid, ada on-site dan juga ada online. Ya, hari Minggu startnya jam 10, ya, jam 10 kurang 5 itu sudah mulai di YouTube, tapi di on-site-nya jam 10. Kemudian hari Selasa depan Women of Love juga akan berjalan seperti biasa, karena itu tanggal 1 itu bukan hari libur ya, karena hari liburnya sama pemerintah dirubah, Isra Miraj dijadiin hari Senin tanggal 28. Jadi hari Selasa tetap kita ada Women of Love tanggal 1 Maret yang akan dilayani oleh Pak Petra Fanggidai, teman Kang Risa juga nih ya. Oke. Jadi kita teman-teman semua nih yang melayani. Oke, kalau gitu kita akan selesai, kita akan berdoa dan saya akan memberikan doa berkat. Kita bersyukur untuk siang hari ini Bapak, kami bersyukur untuk Kang Risa, untuk pesan firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami tahu ada seperti Engkau mau Tuhan dari dalam hati kami mengalir air dan kehidupan. Karena itu kami harus menjaga dengan segala kewaspadaan yang saluran kasih-Mu ini yang dari dalam, yang akan memancarkan kehidupan. Walaupun kami percaya ada banyak binatang buas, bahkan banyak yang akan membuat kami melalui proses yang panjang, bahkan kadang-kadang ada duri dalam daging yang Kau izinkan ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya seperti firman-Mu, Tuhan, kami tidak perlu membuangnya seperti apa yang dialami oleh Kang Risa, justru diselesaikan, dilayani dengan baik, maka itu akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih, berkati terus Kang Risa, Ibu Elsa, anak, menantu, cucunya semua diberkati Tuhan. Pengembalaan di GBI Sawangan juga dahsyat, dipakai dengan luar biasa. Bahkan Kang Risa juga memenangkan banyak jiwa. Di era paradigma yang baru, Pak Kang Risa akan terus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk terus menyampaikan pesan-Mu tentang paradigma yang baru ini. Terima kasih Bapak untuk semua anak wanita-wanita Tuhan di Women of Love. Kami percaya para wanita Tuhan di Women of Love akan terus penuh kasih, penuh memiliki karakter seperti Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati, dan ada unity di dalam Women of Love ini yang akan berdampak, menjadi berkat, bahkan menjadi berkat dalam keluarga, yang sudah menikah menjadi berkat buat suami, yang masih menjadi anak menjadi berkat buat orang tua, yang punya anak, menantu, cucu menjadi berkat buat keturunannya. Terima kasih Bapak, kami boleh selesai dan kami mau terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya diberkati dan yang terutama yang dikasih Tuhan katakan amin.